Oke, selamat malam teman-teman. Maaf saya sangat terlambat karena hari ini lagi nggak enak badan. Ya, jadi langsung saja, ini adalah soal yang udah teman-teman kumpulkan di grup dan kita akan bahas secara konsep. Saya jelasin ada akan beberapa materi yang juga akan saya ambil untuk ujian yang akan saya ambil dari soal pembahasan soal ini secara konsep ya. Jadi nggak plek-plekan sama, cuma bisa teman-teman juga pelajari. Nanti kisi-kisinya akan saya jelaskan juga di grup. Oke. Pertanyaan pertama terkait apa namanya fluid dinamis. Diketahui, kita lihat di sini ada suatu saluran pipa, ya kan, punya bentuk seperti ini. Dia mengalir fluida di dalamnya. Ya. Jika luas penampang ini diperkecil lagi, apa yang terjadi? Dan di sini saya akan jelaskan coba dulu secara konsep ya. Secara konsep, dulu tempat saya jelaskan bahwa misalnya kita punya keran gitu, keran yang misalkan disambungin dengan selang, gitu kan. Pada kalau misalnya selang ini dalam keadaan normal, dia ngeluarin air, ya katakanlah 10 liter per detik, maka ketika dengan selang itu dikecilkan gitu luas permukaannya, air yang keluar akan tetap sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda tentunya adalah kecepatannya. Kalau kita apa namanya buka dia dengan lebar seperti ini, mungkin kecepatannya bisa jadi lebih lambat, ya kan? Karena makin banyak air yang keluar pada satuan waktu. Tapi kalau kita misalnya buka dia lebih kecil, keluaran jumlah airnya akan tetap sama, tapi dia akan memiliki kecepatan yang lebih cepat gitu. Sehingga konsep ini kita sebut bahwa debit air itu memiliki rumus, ini Q aja, V per T, volume per kecepatan. Ya, jadi kita asumsi ini juga sama. Jadi ketika dia masuk misalkan katakan 10 liter dalam 1 menit atau 1 detik, 1 jam gitu kan. Ketika waktunya sama, dia juga harus keluarnya itu sejumlah 10 liter tadi. Ya. Ini volume ya. Ini volume. Maka dari itu, karena volumenya sama, ya, yang harus masuk dan keluar, maka di sini jawabannya ketika luas penampang A2 itu diperkecil, yang terjadi adalah B2 akan semakin besar. Seperti itu. Oke. Sangat mudah ya. Jadi ini secara konsep saja. Selanjutnya, sebuah pipa dengan luas penampang 616 cm dipasang keran berjari-jari. Sekian ya. Di salah satu ujungnya seperti ini. Oke. Jika tekan zat cair ke pipa adalah, maka dalam waktu 5 menit volume zat cair yang keluar dari keran adalah, oke, ini ada, sekali lagi sama konsepnya, ada pipa ya. Nah, terus dia tersambung sama keran. Kebalikan yang tadi, kalau yang tadi apa namanya? Jadi ini pipanya, ini keran. Harusnya luas penampang ini akan beda dengan luas penampang yang di sini. Ya kan? Tapi secara konsep tadi kita udah bahas, harusnya berapapun yang masuk lewat pipa harus keluar sama dalam satuan waktu yang sama, dia harus keluar sama. Maka dari itu jika ditanyakan adalah jumlah atau volume zat cair yang keluar pada keran, ya kan? Pada keran maka jika ditanyakan volumenya, kita bisa melihat dari dua sisi, dari sisi pipa atau dari si keran, sama aja gitu.
Jadi nggak harus serta melulu harus melihat dari sisi keran yang mentang-mentang ditanya tuh zat cair yang keluar. Karena zat yang cair keluar itu yang keluar sama dengan zat cair yang masuk. Jadi kita juga bisa lihat. Jadi fokusnya mana dari keterangan yang lebih memudahkan kita untuk menghitung. Simpel itu aja. Oke. Nah, selalu apa yang harus kita lakukan? Tadi kan kita dapat rumus nih bahwa Q sama dengan volume apa itu per waktu per T. Kita kan. Nah, berarti kita harus cari volume itu berapa. Nah, dari yang diketahui. Nah, satu yang jelas di sini kalau kita baca keran ini sebagai yang bagian keluar ini cuma diketahui satu. Sementara pipa itu udah punya dua. Yang diketahui satu, dua. Sehingga untuk melihat ini kita melihat dari sisi yang zat masuknya dari si pipanya. Oke. Pertanyaannya yang di pipa ini yang diketahui adalah luas penampang A dan kecepatan. Di rumus nggak ada tuh awal yang nggak ada A dan kecepatan. Nah, oleh karena itu kita harus mencari kaitan antara luas penampang, kecepatan dengan volume itu bagaimana. Oke. Nah, kalau kita pecah, volume itu bisa dicari dengan volume yang lewat itu bisa kita cari dengan luas penampang dikali kecepatan kali waktu. Ya, kenapa volume itu bisa dipecah seperti ini? Ya, karena kalau kita bayangin ini ada fluida lewat sini dengan kecepatan tertentu. Kalau luas penampang satu dimensi nih, penampang itu bukan dua dimensi kan. Kalau kita kan mau ngitung volume itu kan harusnya 3 dimensi, pangkat 3 makanya kan. Di sini kan pangkat 2 aja si luas penampang. Maka kalau kita bayangin ini kita pecah jadi banyak lingkaran-lingkaran, ya sebenarnya ada hubungan antara luas penampang dengan volume. Kalau kita tahu panjang pipanya itu akan lebih bagus, akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita bisa mengetahuinya dengan kaitannya ketika dia itu ibaratnya seolah-olah kita pecah-pecah menjadi lingkaran yang banyak sepanjang pipa ini dikali dengan jumlah waktu dia mengalir. Gitu. Jadi kecepatan dikali dengan jumlah waktu itu kan ntar dia sebenarnya menjadi jarak kan. Ya kan? Kalau kita tahu langsung jaraknya itu udah bagus, tapi kalau enggak kita bisa tahu langsung cukup dari kecepatan dikali dengan waktu dia mengalir. Jadi jarak, ya, kecepatan kali T sama dengan X. Maka dari itu ini sama dengan X. Ini berdua. Karena X dikali A, X itu kan satuannya meter. A itu kan meter persegi. Maka meter persegi dikali meter, jadinya meter kubik. Gitu. Sehingga volume itu bisa dirubah jadi bentuknya ini. Nah, kita lanjutin rumusnya untuk cari debit air. Bagi T kan, ya. Ini ada T, di atas ada di bawah ada T, berarti ini coret. Jadi debit selain sama dengan volume per waktu bisa juga dicari dengan luas penampang dikali kecepatan. Maka dari itu kita bisa cari zat cair yang keluar kan sama dengan zat cair masuk. Berarti zat cair yang keluar sama dengan yang kalau kita lihat yang masuk yang pipa berarti sama dengan A dikali T, ada A dikali V kecepatannya berarti 16 10 pangkat min 4. Kalau min 4 kan ini cm kan, kuad persegi. Jadi dia min 2 dikali 2 jadi min 4 dikali dengan 0,5. Ya. Berarti sekarang sama dengan kita hitung pakai kalkulator boleh sama dengan berapa? 0,0308 satuannya meter kubik per
detik ya per second. Nah, ini belum jawabannya. Ini kan adalah debit air yang keluar. Debit air, banyaknya air dalam satu waktu. Banyaknya air ya, bukan kecepatannya. Banyaknya air dalam satu waktu. Nah, ditanya volume. Volume ketika sudah 5 menit, ya kan? Berarti tinggal dikali. Kalau 1 detik keluar segini, berarti 5 menit berapa? Berarti 0,0308 dikali lagi 5 menit per detik kan? Berarti menitnya kali detik. 5 kali 60 berapa? 300. Oke, hasilnya sama dengan 9,24 meter kubik. Jadi setelah dihitung debit airnya, kita bisa ketahui volumenya. Balik lagi ke rumus yang ini nih. Ya kan? Volume sama dengan Q dikali T. Jadi ini jawabannya. Ya. Selanjutnya, sebuah pipa U diisi minyak dan air pada dalam keadaan stabil tampak seperti gambar. Bila perbedaan ketinggian adalah 4,8 ya, delta H ini 4,8 cm. Berapa ketinggian air 7,2 dan tinggi air 7,2 cm, air ini 7,2 dan masanya 1000 ya. Maka massa jenis minyak berapa? Oke. Sekarang gini. Kita tahu di tekanan hidrostasis saya sudah sampaikan besaran tekanan hidrostasis pada satu titik itu akan sama jika zat cairnya sama. Karena di sini diisi dua zat cair yang berbeda, maka titik yang akan memiliki sama itu adalah di sini, titik A dan B. Berarti PA sama dengan PB. Gitu. Nah, kalau di yang A, dia itu terpengaruh sama air doang nih. Tapi kalau yang B, dia juga cuma terpengaruhi sama minyak. Berarti yang satu part adalah rho GH-nya adalah air, rho GH air. Nah, sini adalah rho GH minyak. Minyak. G-nya sama-sama ada kan? Coret. Air 1000 kg per meter kubik. Jadi kan senti, kita jadi 1 cm. Suka jadi senti juga ya. Jadi ini sama dengan 1 gram per cm kubik. Berarti ini sama 1 dikali HA-nya berapa? Airnya 7,2. Gitu. 7,2. PM-nya itu yang kita cari. Bukan PM, sorry. Rho M, rho minyak. HM-nya berapa? HM-nya berarti 7,2 tambah 4,8. Ya kan? Itu sebenarnya 12. Berarti rho M sama dengan 7,2 bagi 12. Sama dengan, hitung pakai kalkulator. Sama dengan 0,6 gram per cm kubik. Atau kalau dalam kilogram berarti yang D. 400 kg per meter kubik. Selanjutnya, sebuah roket dari 1.500 kg penuh terisi bahan bakar berada pada landasan peluncuran. Ini roket. Ya, roket. Ini beratnya, masanya M total 15.000 gram, 15.000 kilogram. Ya, ditembakkan vertikal ke atas, dia terbang ke atas, terus gitu. Pada saat bahan bakar habis, massa roket 5.000 gram. Di sini, di titik ini, massa roket aja cuma 5.000. Berarti 10.000-nya adalah bahan bakar ya, selisihnya. Laju gas yang dikeluarkan adalah 150 kg per detik. Ini laju gas, berarti dan satuannya kilo ya.
Ini beda ya sama kecepatan. Kita baca dulu. Dengan kecepatan, nah ini baru kecepatan 15.000 meter per detik relatif terhadap roket. Besaran-besaran ini konstan selama ada pembakaran. Ditanya jika tak ada geger luar, kayak berat dan ini diabaikan, ya kan, diabaikan berapa kecepatan roket pada saat bahan bakar habis, seperti itu. Berapa gaya dorong. Nah, ini cukup menarik soalnya ya. Pertama-tama, yang harus dipahami konsep ini adalah GLBB. Ya, konsepnya adalah GLBB, teman-teman. GLBB apa kategorinya? Gerak vertikal ke atas. Vertikal ke atas. Ya. Berarti, ketika kita ngomongin GLBB, kita akan bertemu lagi dengan 3 rumus yang sudah saya harus bilang harus dihafalkan itu. Ya. Ketika kita lihat rumus itu, sebenarnya rumus itu tidak mementingkan adanya massa, ya nggak? Ya dong, nggak ada tuh yang di rumus 3 itu ya, adanya cuma V0, Vt, percepatan, ya kan, jarak atau ketinggian. Maka dari itu, dalam kaitannya dengan ini, kita harus mencari dulu apa aja yang ada di komponen itu yang belum kita ketahui di sini. Dari sekian banyak ini, ya, dia cuma memberikan kita semuanya, kecuali dia memberikan kita yang ada kaitan sama rumus GLBB cuma ini doang. Kecepatan awal. Ya, kecepatan awal. Yang belum kita tahu, kalau percepatan kita kan pakai gravitasi karena vertikal ke atas ya. Dan dia minus gravitasinya karena dia melawan gravitasi. Yang kita belum tahu apa kira-kira untuk bisa mencari kecepatan akhir. T-nya, enggak. T-nya belum diketahui. Maka dari itu cara nyarinya gimana? Kita lihat di sini, ini kata kuncinya. Laju gas. Jadi gini, saya kan dihitung, ini selisihnya berapa bahan bakarnya? 10.000 kilogram kan? Ini bahan bakar aja nih, ini massa bahan bakar. Dibilang sama dia, bahan bakarnya habis kan? Pada saat tertentu lah. Nah, saat tertentunya kita harus cari tahu berapa sih waktunya saat sampai dia habis. Dia bilang gas itu keluar dari roket itu masanya setiap detik 150 kg konstan dibakar. 150 kg itu dibakar si bahan bakarnya setiap detik. Nah, kalau misalnya ada 10.000 kg, berapa waktunya yang dibutuhkan? Berarti tinggal ini dibagi ini dong. Ya, 10.000 bagi 150 berapa? 10.000 bagi 150 sama dengan 66,67 atau kita buatin aja jadi 67 detik biar gampang ya, 67 second. Ini T-nya. Sehingga kita udah dapat T-nya, kita udah dapat gravitasinya, kita dapat V0-nya, ditanya Vt-nya, berarti pakai yang rumus pertama aja. Vt sama dengan V0 plus At kan, tapi kan di sini minus karena dia lawan gravitasi kali gitu. Berarti sama dengan V0-nya berapa? 1.500. Ya kan? Oh, sebentar. Oh, maaf, saya salah jelasin. Ini, ya, secara seolah-olah tuh kelihatan kayak gerak vertikal ke atas, tapi ini berbeda. Kenapa bisa bilang berbeda? Karena gini, kalau gerak vertikal ke atas, kecepatannya cuma ada di awal aja. Ya, dia nggak didorong lagi dan dia diberhentikan oleh gravitasi, udah selesai. Kalau ini dia mempunyai percepatan sendiri, teman-teman. Jadi rumusnya tidak serta-merta langsung Vt sama dengan V0 plus min Gt. Jadi bukan ini. Ya, karena percepatannya dia punya percepatan sendiri. Gitu. Ya, ini agak, karena gini kan, kita bayangin roket. Roket itu kalau ngebakar bahan bakarnya, dia akan ngedorong pakai tenaga. Ya kan? Nah, kecepatannya terjadi itu bukan pada di awal aja. Jadi selama dia terbang, selama dia ngabisin 10.000 kg bahan bakar ini, daya dorongnya terus ada sepanjang apa? Sepanjang dia terbang ke atas.
dia baru berhenti ketika bahan bakar habis. Make sense. Maka dari itu kaidahnya kita nggak pakai, kaidahnya tetap pakai GLBB, tapi kita nggak kategoriin dia sebagai gerak vertikal ke atas, karena gerak vertikal ke atas itu hanya dipengaruhi oleh gayanya, itu cuma dipengaruhi di awal aja, yang menyebabkan gaya itu menyebabkan kecepatan awal. Selama dia terbang ke atas, kalau vertikal ke atas, itu udah nggak dibantu lagi, nggak didorong lagi. Tapi kalau roket, didorong terus nih sepanjang penerbangannya dia. Terus itu kayak ngebakar terus gitu, dia sampai habis masanya, baru dia berhenti di sini. Maka dari itu, selain kita udah nyari T-nya, ini udah benar 67 second, kita harus nyari A-nya. Gitu. Ya, kita harus nyari A-nya. Sehingga, berapakah percepatannya? Nah, ini pertanyaannya. Nah, kecepatan dan ternyata saya juga salah baca. Ini 1.500 meter per detik itu bukan kecepatan roket, tapi kecepatan si gas yang dibuang. Sehingga untuk mencari percepatannya, ya kan, itu dengan cara ya delta V per delta T, ya kan? Nah, si roketnya kan tadi kan dari awalnya keadaannya diam, ya kan? Dan kemudian dia si gasnya itu keluar dengan kecepatan 1.500 meter per detik ini. Berarti delta V-nya sama dengan perbedaannya dari 1.500 kurangin 0. Ya kan, baru gasnya pada saat roket diam, gasnya nggak bergerak. Pada saat dibakar bahan bakarnya, gasnya bergerak 1.500. Ini sebenarnya ini 1.500 juga. Sementara untuk delta T-nya sama dengan 67 second ini. Jadi dia terbang dari keadaan diam si roketnya sampai bahan bakar habis itu sebanyak 67 second. Jadi 1.500 bagi 67 ini berapa hasilnya? Hitung 1.500 bagi 67 sama dengan 22,388 bla bla bla. Ya, ini sama dengan kita buatin aja lah, buat hitung-hitungan gampang. 23 meter per second kuadrat. 22,38 ya, berarti 22 aja lah buat dari hitungan yang gampang, 22 meter per second kuadrat. Oke. Nah, baru kita hitung pakai GLBB. Jadi ini percepatannya dia gini, lebih cepat dia daripada gravitasi, dan dia nilai plus karena dia terus mempercepat diri, ya nggak? Didorong sama roket kayak gitu. Oke, dapat percepatannya. Kemudian kita hitung berapa sih VT-nya. VT-nya sama dengan V0 plus AT sama dengan V0-nya berapa? 0. Karena kan roketnya dari diem. Ditambah A kali T. A-nya berapa? 22 kali 27. Ya kan? Sama dengan 1.500 itu lagi ya. 1.500 meter per second. Nah, ya udah ini jawabannya. Jadi sebenarnya tanpa kita harus hitung-hitung, kecepatannya sama dengan gaya. Jadi logis si apa namanya si laju gasnya itu keluar berlawanan dengan apa namanya dengan arahnya si roket. Ya, jadi ini jawabannya tetap sama-sama 1.500. Oke, ya itu. Contohnya ditanya berapa gaya dorong. Nah, gaya dorongnya berapa? Kita udah punya kan percepatannya, kita udah punya masanya, kan? Berapa gaya dorongnya? Ini hapus ya.
sedikit. Ya, ini kan karena dia bergerak dari angka 0, itu dia mengikuti kepembentukan 2. Sigma F sama dengan MA. Nah, cuma masalahnya, masa yang mana nih? Ya nggak? Masa yang mana nih? Nah, masanya karena gaya dorong, berarti kan pas di awal. Berarti masanya masa total dulu. Masa pas roketnya udah habis. Ya kan? Berarti masanya sama dengan 15.000 kali 22. Sama dengan sama dengan berapa nih? Sama dengan 330.000 K Newton. Gitu. Ya, ini jawabannya. Oke, diulang-ulang aja penjelasan saya. Tadi juga ada yang berapa kali salah jelasin. Kalau misalnya bingung, biar bisa pahamin. Jadi intinya, kecepatan roketnya sama dengan kecepatan silinder di akhir ya. Next. Nah, ini momen inersia. Oke. Dalam sebuah sistem terdiri partikel, ini, dan ini, tentukan momen inersia sistem jika diputar poros di P atau di Q. Oke. Gini, teman-teman. Ini kan partikel. Kalau partikel, momen inersia itu mengikuti kaidah rumus sama dengan M kali R kuadrat. Udah gitu aja. Jadi momen inersia itu kayak kelembaban benda untuk berotasi. Kelembaban benda. Jadi dia seolah-olah itu menjadi massa kalau benda berputar. Kalau di partikel dia tidak kayak dulu kan saya pernah dengar kalau dia misalnya pipa, kalau dia misalnya batang besi, dia punya rumus sendiri lah. Ketika untuk ingin diputar di porosnya, di tengahnya atau di tepi itu. Ya kan yang kayak dulu saya biasanya ada yang sepertiga M dikali panjang kuadrat atau ada yang 1/12 kali M dikali panjang kuadratnya. Kalau di partikel, ya, rumusnya itu tinggal dijumlah-jumlahin. Momen inersia sistemnya itu tinggal jumlahin aja. Ketiga ini. Cuma permasalahannya kita harus lihat porosnya. Oke? Kita harus lihat porosnya. Kalau kita putar di poros P, momen inersianya ya yang berpengaruh cuma M2 dan M3. M1 enggak. Karena dia ada di tengah-tengah poros tersebut. Dia nggak punya jarak kan? Jaraknya 0. 0 dikuadratin tambah M ya 0. Berarti yang berpengaruh cuma M2 sama M3. Nah, M2 berapa masanya? 1 dikali R kuadrat. R kuadrat berapa? Jaraknya ke poros 1 meter. 1 kuadrat. Ditambah M3, 2. Dikali jaraknya berapa? M3 ke M1. 2 meter. Itu 2 pangkat 2. 1 tambah 8 dengan 9. Satuannya apa? Kilogram meter kuadrat. Itu jadi kilogram ini meter kuadrat. Kalau yang B diputar di poros Q, berarti berapa? I-nya. Karena itu massa, seolah-olah massa, berarti kan besaran skalar. Dia nggak perlu tuh ada arah ketika dia berputar. Cuma kita lihat aja. Berarti MR kuadrat terhadap poros. Yang kalau yang kedua ini, masanya ini nggak berlaku. Yang kita hitung yang ini sama yang ini aja. Yang M2 ini nggak berlaku karena dia di tengah-tengah poros, nggak punya jarak. Berarti berapa? M1. M1-nya 2 kilo. Kali 1 meter kuadrat. Tambah M3-nya 2 kilo. Kali 1 meter kuadrat juga. Sama dengan 2 tambah 2, 4 kilogram meter kuadrat. Angka ini menyebabkan, ya, kita lihat, muter kalau misalnya seolah-olah ada semacam gagang nggak kelihatan dan dia nggak punya massa gagangnya, muter 3 sistem ini. Untuk sistem yang pakai yang muter di poros P akan lebih berat, berat usahanya karena
dia tuh nomor Indonesianya 9. Sementara kalau yang di tengah ini akan lebih mudah. Gitu. Nah, analogi ini sebenarnya sama ketika kalau misalnya kita megang besi yang panjang di pinggir, itu akan lebih berat kan rasanya. Momen inersianya kan lebih besar untuk dia turun ke bawah daripada kita megang dia di tengah. Nah, kalau di tengah tuh kan terasa lebih ringan. Nah, ini konsepnya sama. Cuma kalau ini partikel, jadi seolah-olah nggak ada penghubungnya. Kita anggap juga penghubung ini juga sebenarnya garis imajiner, tidak ada, tapi membantu untuk memberikan pemahaman bahwa ini terhubung. Kalau di sini ada masanya si batang ini harus dihitung momen industrinya berapa, ntar ditambahin lagi sama partikelnya sendiri. Oke. Terakhir, diketahui benda volumenya 0,5 kg tercampur sebagai dalam zat air. Massa jenisnya adalah segini, kan? Jika G adalah ini, maka benda mengalami gaya keras besar. Oke. Oke. Tercelup seluruhnya ke dalam zat cair. Oke. Gini, untuk gaya apung itu kan pada dasarnya sama dengan rumusnya rho benda yang tercelup di zat cair dikali G kali volume, itu ya. Volume. Oke, salah. Ini rho zat cair kali G dikali volume benda yang tercelup di dalam zat cair, gitu. Ya kan? Ya ini 0,5 itu yang ini, volume benda yang tercelup di dalam cair. Massa jenis zat cair ya ini, yang ini. G-nya udah kita tahu, berarti tinggal dikali aja. Soalnya 1.500 kali 10, 0,5. Itu. Ini jadi 5 kali 1.500 kan? 7.500 Newton. Oke, itu ya. Sekali lagi sorry, minta maaf karena saya lagi sakit, jadi baru bisa upload sekarang ya. Nanti kisi-kisinya saya sampaikan di itu. Terima kasih.